Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar bukanlah sekadar lembaran sejarah, melainkan bisikan dari kubur kuno, sebuah kronik kelam tentang kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan darah. Kita akan menyingkap Mataram kuno, atau yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang, sebuah entitas yang lahir di Jawa Tengah pada abad ke-8. Hanya untuk dipaksa pindah ke Jawa Timur oleh kekuatan yang misterius dan mungkin terkutuk. Istilah Mataram sebenarnya merujuk pada salah satu jantung ibu kotanya. Namun prasasti lama sudah menyebutnya Medang. Ini adalah kerajaan yang terbelah. Para ahli sejarah melihat 3 garis keturunan yang saling mengintai. Wangsa Sanjaya, si pemuja siwa yang keras. Wangsa Shailendra, penguasa lautan yang mengagungkan Buddha. Dan Wangsa Isyana, pewaris yang lahir dari bencana. Para sejarawan memperdebatkan, apakah Sanjaya dan Shailendra itu bersaudara dalam garis takdir, ataukah musuh bebuyutan yang terus meracuni tahta? Van Nersen, seorang sejarawan Belanda, melihatnya sebagai duel abadi. Teorinya menyebut Shailendra merebut paksa kendali setelah era Sanjaya. Bahkan, menaungi Nusantara hingga ke Sriwijaya. Namun, kekuatan Sanjaya, kekuatan Hindu yang gelap, tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk bangkit kembali. Segalanya dimulai oleh Ratu Sanjaya. Prasasti Canggal tahun 732 Masehi adalah deklarasi niatnya yang dingin tentang pendirian lingga, simbol pemujaan Siwa di Gunung Wukir. Ia bukan hanya sekadar penerus raja sana. Ia adalah pendiri, seorang yang mengambil alih kekuasaan dan menancapkan wangsa Hindu Siwa pertama ke tanah Jawa. Setelah Sanjaya wafat, datanglah era Panangkaran. Sosok misterius yang oleh beberapa teori dianggap sebagai gerbang masuknya wangsa Shailendra. Tiba-tiba saja, pusat kekuasaan dipenuhi nuansa Buddha Mahayana. Kita melihat candi-candi megah Buddha dibangun, seolah-olah dinasti sebelumnya telah dihapus oleh mantra yang kuat. Candi Kalasan, Candi Sewu, dan puncaknya, Borobudur yang monumental, adalah jejak kebesaran Shailendra. Kekuasaan mereka meluas. Bahkan, Bala Putra Dewa, salah satu rajanya, menjadi penguasa di Sriwijaya. Jawa dan Sumatera berada di bawah satu cengkraman dinasti. Namun, tidak ada kutukan yang bertahan selamanya. Balas dendam Sanjaya datang melalui perkawinan politis yang paling dingin. Rakai Pikatan menikahi Pramodawardhani, putri dari Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Ini adalah fakta yang mematikan. Toleransi yang mereka tunjukkan hanyalah topeng. Di saat yang sama, Rakai Pikatan sibuk membangun Siwa Grayang, kelak kita kenal sebagai Candi Prambanan, sebagai pernyataan tegas bahwa Hindu telah kembali merebut kendali penuh. Ini bukan sekadar candi. Ini adalah monumen kemenangan. Prasasti Wantil tahun 856 Masehi menjadi saksi bisu kembalinya dominasi Siwa. Disinilah terjadi pertarungan sengit. Rakai Pikatan harus mengalahkan musuh terakhirnya. Sosok yang diidentifikasi sebagai Bala Putra Dewa, atau mungkin Rakai Walaing. Kekalahan itu mengusir Bala Putra Dewa, membawanya ke Sumatera, dan mengukuhkan cengkraman Wangsa Sanjaya kembali atas Jawa. Prambanan berdiri tegak sebagai simbol kekalahan Shailendra di tanah Jawa. Setelah Rakai Pikatan, tahta diwarisi oleh putra bungsunya, Rakai Kayuwangi, atau Dyah Lokapala, yang konon jasanya besar dalam menumpas sesusisesa pemberontakan musuh ayahnya. Dan kemudian datanglah era emas namun penuh kecemasan di bawah Dyah Balitung. Raja ini begitu ambisius hingga ia harus melegitimasi kekuasaannya melalui prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi. Ia mencantumkan daftar panjang raja-raja pendahulunya, mencoba merangkai dirinya dalam garis kekuasaan yang tak terputus. Dyah Balitung memindahkan istana ke Poupitu, mencapai puncak kekuasaan, menyatukan kembali wilayah Mataram yang sempat terpecah. Namun seperti semua puncak, kejatuhan telah menanti di balik cakrawala. Ironisnya, kekuasaan Balitung sendiri berakhir dengan kudeta yang dipimpin oleh Empu Daksa
Kehancuran itu tidak datang tiba-tiba, namun disiapkan oleh serangkaian raja dengan nasib tragis. Empu Daksa, Dyah Tulodong, dan Dyah Wawa. Mereka silih berganti, merebut tahta, menunjukkan instabilitas politik yang parah. Mereka menghadapi tantangan yang tak terelakkan. Puncaknya, pada sekitar tahun 1929 Masehi, Empu Sindok muncul. Ia bukan hanya sekadar raja, ia adalah pemutus takdir. Dalam peristiwa yang diselimuti misteri entah itu, letusan dahsyat Gunung Merapi, wabah, penyakit, atau pemberontakan internal yang brutal, Empu Sindok memindahkan seluruh pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia mendirikan Wangsa Isyana, menyatakan diri sebagai kelanjutan dari Mataram yang lama. Namun sesungguhnya, ia telah melarikan diri dari kutukan yang menguasai Jawa Tengah. Medang di Jawa Tengah telah mati. Wangsa Isyana berlanjut hingga Dharmawangsa Teguh, raja terakhir yang menyaksikan kerajaan Medang di Jawa Timur runtuh dalam peristiwa yang dikenang sebagai Prulaya, kehancuran total. Pada tahun 1016, saat istana sedang melangsungkan upacara pernikahan, serangan mendadak dari kerajaan Wurawari yang diduga bersekutu dengan Sriwijaya meluluh lantakkan segalanya. Dharmawangsa Teguh gugur, dan kerajaan itu pun musnah. Mataram kuno meninggalkan warisan abadi, candi yang menjulang tinggi, yang kini hanya berdiri sebagai nisan batu dari konflik ideologi dan nafsu kekuasaan. Mataram kuno adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah damai. Ia hanyalah siklus abadi antara dua-dua yang disembah dan darah yang tumpah. Sebuah kutukan yang terus berbisik di reruntuhan Candi Prambanan dan Borobudur hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk mengungkap lebih banyak misteri kelam dari masa lalu.